Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah Arimbi pergi, Cinta langsung masuk ke kamar. Akhirnya tangisan Cinta pecah. Dia memegang dadanya yang terasa nyeri. Walau rumah tangganya tidak berjalan semestinya, mengetahui jika kekasih suami kita sedang mengandung, pastilah sangat sakit. Cinta memukul dadanya pelan. Rasanya sangat sesak, ingin rasanya berteriak. Ya Allah, sebenarnya aku tidak ingin bersedih. Sebenarnya aku ingin terlihat kuat, tapi entah mengapa akhir-akhir ini aku sangat lemah. Bahkan aku sering menangis. Aku juga tidak tahu apa yang membuat aku menangis. Ingin sekali bercerita, tapi tidak tahu harus cerita sama siapa. Ya Allah, kuatkanlah aku. Jika aku rapuh, peluklah aku. Dan jika aku lemah, berikanlah kekuatan pada hatiku ini. Cinta lalu mencoba memejamkan matanya. Kepalanya terasa sangat pusing. Hingga sore hari barulah Cinta memasak. Siang tadi dia tidak memakan apapun. Perutnya hanya kosong. Saat Cinta sedang memasak, dia merasa ada yang memeluk pinggangnya. Wanita itu jadi terdiam, berpikir siapa yang memeluknya. Cinta membalikan tubuhnya, semakin heran dan terkejut saat tahu Rangga yang memeluk pinggangnya. "Aku lapar, apa lama lagi masak lauknya?" tanya Rangga gugup. Dia telah melepaskan pelukan di pinggang Cinta. Wanita itu masih memandang Rangga dengan tatapan heran. "Kenapa memandangi aku seperti itu? Apa ada yang aneh?" tanya Rangga dengan suara sedikit tinggi karena malu. Dia tadi hanya spontan memeluk tubuh istrinya. Entah mengapa tiba-tiba ingin melakukan itu. Setelah sadar, dia jadi malu sendiri. "Sebentar lagi selesai, Mas bisa mandi dulu," ucap Cinta. Tanpa memberi jawaban, pria itu berjalan menuju kamarnya. Di dalam kamar, dia langsung meninju kasur. Setelah itu, menghempaskan tubuh ke ranjang. "Dasar bodoh, kenapa tadi aku bisa-bisanya memeluk Cinta? Pasti saat ini dia merasa GR. Dasar bodoh," ucap Rangga dengan memukul dahinya. Setengah jam lamanya Rangga mengutuk dirinya sendiri karena melakukan hal bodoh itu. Barulah dia mandi. Setelah rapi, Rangga menuju meja makan. Dia melihat menu yang tadi dimasak Cinta telah tersaji dengan manisnya di meja. Rangga memandang ke seluruh dapur, tidak melihat adanya Cinta. Pria itu berdiri dan saat akan melangkah, dia melihat Cinta yang baru keluar dari kamar tempatnya biasa tidur. Rangga tersenyum simpul. Cinta duduk di hadapan Rangga, mengambilkan nasi dan lauk buat suaminya. Seperti yang dulu sering dia lakukan, cuma saat ini wanita itu hanya diam tanpa suara. Cinta menyodorkan nasi yang telah lengkap dengan lauk itu ke hadapan suaminya. Dia juga ikut makan. Setelah makan malam, seperti biasa, Rangga duduk di ruang keluarga untuk menonton. Setelah membersihkan dapur, Cinta menyusul suaminya ke ruang keluarga. Duduk di samping Rangga, Cinta langsung mengulurkan tangannya. "Selamat ya Mas," ucap Cinta. "Selamat untuk apa?" tanya Rangga. Dia tidak menerima uluran tangan Cinta. "Selamat karena sebentar lagi Mas akan menjadi seorang ayah," ujar Cinta lagi. Rangga menjadi terdiam mendengar ucapan selamat dari Cinta. Dia memandangi Cinta dengan dahi berkerut, heran atas ucapan itu. "Kamu hamil?" tanya Rangga dengan suara lirih, tapi masih dapat didengar oleh Cinta. Kali ini Cinta yang terkejut mendengar pertanyaan Rangga. Bagaimana mungkin suaminya itu justru berpikir dia yang sedang hamil? Apa mungkin dengan sekali berhubungan badan bisa hamil? Tanya Cinta dalam hatinya.
Bukan mas, bukan aku yang hamil, tapi Arimbi. Cinta sengaja bicara dengan penuh penekanan agar Rangga mengerti. Mendengar nama Arimbi disebut, Rangga makin heran dan terkejut. Kenapa dia yang diberi ucapan selamat jika Arimbi yang hamil? Apalagi ini, tanya Rangga dalam hatinya. Kenapa kamu mengucapkan selamat padaku? Jika memang Arimbi hamil, beri ucapan dengannya saja, ucap Rangga ketus. Dalam hati pria itu sebenarnya sedang bergejolak. Dia tidak menyangka jika wanita yang selama ini dia cintai berselingkuh di belakang dirinya hingga hamil. Beruntung dia telah memutuskan hubungan mereka. Jika tidak, bagaimana nantinya? Aku tadi telah memberikan ucapan selamat saat Mbak Arimbi datang. Sekarang aku juga ingin memberikan selamat pada ayahnya. Arimbi mengatakan itu anak buah cinta Mas dan dirinya. Tidak ada salahnya aku mengucapkan selamat, bukan? Cinta bertanya dengan suara pelan. Rangga langsung berdiri dari duduknya mendengar ucapan dari Cinta. Dengan berkacak pinggang, dia berdiri di hadapan Cinta. Bagaimana mungkin Arimbi bisa mengandung anakku, sedangkan kami tidak pernah berhubungan badan. Walaupun kami telah lama menjalin hubungan, tapi aku tidak pernah melakukan hubungan badan, ucap Rangga dengan emosi. Setelah mengatakan itu, Rangga berjalan menuju ruang kerjanya. Tinggallah Cinta sendirian. Wanita itu terdiam mendengar ucapan Rangga. Apa benar yang dikatakan Mas Rangga itu? Jika mereka tidak pernah berhubungan badan, lalu saat Arimbi menginap dan tidur di rumah ini, mereka sekamar. Apa yang mereka lakukan di dalam kamar berdua? Tanya Cinta dalam hatinya. Rangga langsung duduk di kursi meja kerjanya dan menghidupkan layar laptop yang terhubung ke CCTV. Dia ingin tahu apa yang Arimbi katakan. Rangga tidak berpikir jika wanita itu masih saja belum terima atas keputusannya untuk mengakhiri hubungan mereka. Rangga menghubungi Arimbi dan janjian akan bertemu di sebuah restoran. Dia akan menyelesaikan semua malam ini juga. Rangga keluar rumah tepat saat jam menunjukkan pukul 11 malam. Cinta yang belum tidur saat mendengar suara mesin mobil mengintip dari jendela, tampak mobil Rangga yang meninggalkan halaman rumah. Cinta berpikir Rangga pasti menemui Arimbi untuk membicarakan tentang kehamilan wanita itu. Terus terang, Cinta masih ragu dengan ucapan suaminya yang mengatakan tidak pernah tidur dengan kekasihnya. Melihat Arimbi dan Rangga yang begitu mesra dan akrab, tidak mungkin mereka belum pernah melakukan hubungan. Cinta menarik nafas dalam, dadanya terasa sesak. Ingin melepaskan semua ikatan ini, tapi dia belum bisa karena masih ada yang harus dia selesaikan. Cinta harus bisa membuktikan jika dirinya tidak bersalah atas kematian Rafael. Ya Tuhan, mulai hari ini aku ikhlas melepaskannya. Aku lepaskan walau dengan terpaksa. Aku janji akan mengikhlaskannya seluas aku mencintainya. Aku kembalikan lagi seluruh cintaku padamu, Tuhan. Sungguh aku percaya sudah kau atur sebaik-baiknya. Jika dia memang takdirku, biarlah semesta yang akan membawanya kembali padaku. Karena sekuat apapun aku menggenggam, jika dia bukan milikku, pasti akan terlepas juga. Namun sejauh apapun kita melangkah, jika dia memang jodoh kita, pasti akan dipertemukan kembali. Gumam Cinta dalam hatinya. Entah kenapa tiba-tiba Cinta teringat Farel. Tidak tahu dari siapa mantan kekasihnya itu bisa mengetahui nomor telepon selulernya. Saat ini Cinta telah memblokirnya. Walaupun Rangga tidak mencintainya, tapi dia tidak akan mengkhianati pria itu. Dia tidak ingin memulai hubungan di saat hubungan yang satu belum terputus. Cinta naik ke ranjang dan mencoba memejamkan matanya. Dia sudah benar-benar ikhlas melepaskan Rangga untuk wanita lain.
tanpa bisa dia tahan. Air mata jatuh membasahi pipinya. Aku menangis bukan karena aku tak bisa meluapkan emosiku, akan tetapi aku menangis karena betapa luar biasanya rasa yang aku dapat saat aku berusaha menahan segalanya untuk bersabar dan ikhlas. Saat amarahku di atas puncak, kesedihan yang paling sedih adalah kesedihan yang tidak bisa aku ungkapkan dengan kata sedikit pun.